Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidz Kepala SMK Muhammadiyah 6 Tabes Jambi, sekali lagi Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermujahadah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya niatan duduk di bawah ya. Dingin, Pak. Karena pengajian tadi malam itu salah satu dari akhlak kepada orang tua. Tapi insya Allah di sini pemuda semua. Umur 30-an semua. Insya Allah seperti usia kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kumpulnya seperti ini. Hari ini rahmatullah PAP ini saya kemas agak milenial. Kita berusaha untuk meninggalkan kolonial. Namun kan saya nanti dibantu oleh Ustaz Syekh. Semua ada kaitannya ya Pak? Iya. Kalau tidak dicatatkan di wangi. Mau Ustaz Syekh disiapkan HP-nya? Tidak Bapak? Oh tidak Bapak. Ya, Ustaz Alfian saja. Ngapunten monggo jenengan ketik 3 kriteria siswa yang Anda harapkan ya. Setelah saya katakan kirim, jenengan kirim. Sementara ini ditulis dulu ya. 2 menit dari sekarang ya. Di grup ya WA. Ya, jenengan menulis semua di grup kriteria siswa yang jenengan harapkan itu apa? 3 saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu indikator penilaian dari kepala sekolah. Siswa yang diharapkan. Satu menit lagi. Itu pintu jawabannya kalau WA-nya Jempol aja kegedean. Tadi kita tulis Meninggal ini. setengah menit lagi.
Oke, bisa dikirim di grup. Sudah? Langsung terjadi. Insyaallah tidak ada penilaian siapa yang benar, siapa yang kurang tepat. Pondok, bisa tidak? Pondok, masuk ke sana. jika dilihat dari kriteria yang dominan, kenapa Pak? Bisa tidak? Berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, cerdas. Oke. Cerdas masuk. Yang ketiga, amanah. kenapa? Mau berusaha. Mau berusaha. Terima kasih. Ketika jenengan semua menuliskan kriteria siswa yang diharapkan, silakan Anda kembalikan lagi kepada diri Anda. Tuntutan itu adalah anak kita. Lalu bagaimana tuntutan itu kembali pada diri kita sendiri? Ketika kita mengharapkan kepada anak-anak kita sangat ideal, tapi kita tidak seideal itu. Maka di rumah Allah tidak binasa. Mari kita mulai dari diri kita. Jangan berharap anak-anak itu satu berakhlak mulia. Bagaimana dengan kita? Ketika di rumah, kadang-kadang kita sering minum sambil berdiri. Silakan yang masih belum mengambil minuman, bisa ambil minuman. Ketika anak kita memulai makan dengan doa agar dikeraskan, kita semua sebagai orang tua kaget ternyata belum membaca doa. Kita hafalnya Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu. Karena apa? Lupa. Apalagi yang saya tidak perlu menanyakan menu kita pagi ini apa. Jangan kelor, perasan, sebenarnya manusia. Sedangkan kita katanya orang-orang dan pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah masyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apakah kita sudah menjadi uswah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita masuk ke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Buka lembar kerja, sudah? Buka halaman 60, Pak, halamannya 30. Oh iya, buka halaman 30. Silakan dikerjakan, Pak, sudah dikerjakan. Dihapus lagi. Jangan termudi, Pak. Iya, saya di sini. Update status, lihat TikTok. Insyaallah di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak dilanjutkan, tidak ada bedanya. Saya beberapa kali, meskipun pada saat itu belum menjadi pengawas, saya ke teman-teman,
siswanya sibuk, gurunya juga. Ini yang disebut dengan implementasi kurikulum merdeka, semuanya merdeka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Siap insyaallah ya? Namun terus ada di sini jumlah siswinya berapa? 900 Separuh ada. Lebih banyak yang menjadi tantangan kita sekali. Karena Allah, setelah itu kita menuntut anak-anak kita untuk cerdas. Sebagaimana yang dengan kirim ibu minimal itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita sekalian. Apakah kita sudah seperti yang diharapkan oleh siswa? Dari Allah di sekolah itu dari sisi evaluasi penilaian itu sudah biasa. Tapi ketika kita kembali ke masyarakat, jenengan sudah nawaitu menyatakan dirinya sebagai guru, maka penilaian masyarakat jauh lebih kejam dibandingkan di sekolah. Untuk supervisi bisa setahun 2 kali itu sudah luar biasa, setahun sekali itu sudah ideal. Tapi ketika kita di masyarakat, kita seakan-akan membawa lembaga pendidikan kita itu di masyarakat. Maka apakah kita juga di masyarakat sudah menjadi uswah dan insya Allah dinyatakan sebagai orang-orang yang dalam kategori cerdas? Banyak sekali problem di masyarakat itu yang kadang-kadang ditanyakan kepada kita tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan kita. Mari bahwa kita upgrade bersama. Dunia itu sudah berada di tangan kita masing-masing. Firman Allah mengingatkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saat ini kita kembali belajar. Belajar itu adalah perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham. Long life education. Tidak ada kata terlambat, tidak akan pernah putus kita dalam proses belajar. Kita mendidik diri kita sendiri. Hari Allah, tantangan sekarang sangat luar biasa. Misalkan yang jurusan otomotif ini, sekarang sudah mulai merambah mobil-mobil listrik. Kalau kita tidak bisa mengupgrade, belajar lagi, maka kita akan tertinggal. Firman Allah selanjutnya, Allah mengajak kita dengan merubah diri kita itu menjadi pribadi muslim yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah.
Kita ini kan kepingin dicintai oleh Allah. Setiap keluh kesah kita didengar oleh Allah SWT. Contohnya pada saat ini banyak saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah SWT. Banyak yang tidak hadir karena urusan, semoga urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Banyak yang sekarang kesulitan untuk menikah, semoga segera dimudahkan untuk menikah. Amin kok. Betul. Lain dari saya tidak akan membiaskan apa yang saya sampaikan. Nanti bisa kemana-mana. Banyak yang ini. Yang pertama adalah al-qawiyyu al-jasadiyah. Sehat, kuat dari sisi fisik. Alhamdulillah, saya seakan-akan ditampar oleh teman saya, yaitu anak-anak di rumah minta hujan-hujanan. Saya larang, khawatir sakit. Mas, jangan salahkan hujannya, salahkan kita dalam mendidik anak kita, memelihara anak kita. Ketika anak kita perutnya sudah terisi, insya Allah fisiknya kuat. Ternyata fisik yang kuat itu dibutuhkan. Kena panas sedikit meriah, kena angin sedikit tidak masuk sekolah, izin. Ya minimal saya nyoba kepala sekolah. Guru-guru harus memiliki fisik yang kuat. Karena bagaimanapun juga guru itu tetap menjadi pesannya. Waktu ini ada dua kemungkinan: disuruh berhenti pengajian atau memang sakit. Yang mudah aja mas itu. Saya bacakan, kita kenal dengan Dr. Haji Syukri Zakasi dari Pondok Modern Aktori Kotu Ahamu Minal Mangga. Cara atau metode itu lebih penting daripada materi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Wal mudarrisu ahamu minal thariqah. Dan guru itu lebih penting dari metode. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Waruhul mudarrisu ahamu minal mudarris. Dan ruh, jiwa, kondisi psikologi guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Sangat luar biasa dilakukan. Majelis seperti ini dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi orang-orang yang kuat. Ini kelanjutannya dilakukan. Yang kedua adalah al-qawiyyu ar-ruhiyah. Guru itu harus memiliki, orang mukmin itu harus memiliki kekuatan dari sisi ruhiyah. Kita berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu. Insya Allah sudah mempraktekkan ya. Mantunya kan pasti. Ya. Kadang-kadang kita itu pintar. Lupa awalannya mau naik kendaraan itu apa, anak kita. Ayo deh baca
mandinya kan. Survei membuktikan anak-anak kita apabila diantarkan oleh ibu itu jauh lebih cerdas dibandingkan anak yang diantarkan sekolah oleh bapaknya. Bapak-bapak saya bantu. Kenapa? Di jalan itu anak kita tidak pernah berhenti untuk bereksplorasi. Itu apa? Itu juga membuktikan hasil survei bahwa laki-laki itu setiap harinya dikatakan sehat apabila mampu untuk memproduksi 7.000 pusaka. Dan alhamdulillah ibu-ibu harus mampu apabila ingin dikatakan sehat menghasilkan 21.000 pusaka. Kalau hanya sedikit, tolong sang bapak menanyakan, "Dek, loro, apa ngomongin kok sedikit?" Jadi ketika pengajian ibu-ibu itu sedikit ramai, itu harus bang, karena harus menghasilkan 21.000 pusaka. Saya tidak menuduh ya, hanya menyindir saja. Anak-anak kita cerdas karena dipegang oleh al-madrasatul ula. Sekolah pertama anak itu adalah ibu. Bapak itu ngomong yo, itu namanya yo. Sang ibu tidak mengalir. Bu, saya pun ini tuku tempe masalah, apa tuku pindah orang, akhirnya ambil larang bisa ditanya ya satu dari mana. Tapi jawabannya melebar kemana? Ya Allah, isu malah itu bu berhasil bisa. Allah. Jadi mohon Bapak memposisikan diri sebagai pendengar yang setia. Berikan kesempatan sang istri untuk menyampaikan unek-uneknya. Berarti istri kita siapa Bapak pendengar setia? Kalau tidak disetel, dia ngomong. Ternyata sampai saya hati. Allah, ini penting. Asupan rohiyah kita itu adalah diantaranya ada tilawah, Ustaz. Ya, ada tilawah. Iya pagi. Iya pagi. Tadi enggak ada. Ya insya Allah pekan depan ada tilawah. Karena itu asupan bagi kita sekalian. Nah, itu kode kedua. Konsumsi sudah tersedia. Itu mengganggu konsentrasi. Ya alhamdulillah saya terbantu. Insya Allah konsentrasinya tinggal 15 menit. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Wa dzakarallaha. Jangan naik ke masjid ini baca doa apa? Bismillah. Allahumma wa tahli abwaba penuh zikir. Setiap putaran roda kita kadang-kadang di hati kita menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika naik kita membaca Allah, ketika turun membaca alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang indah kita membaca subhanallah.
Itu asupan ruhiyah kita dan akan berpengaruh kepada anak kita. Ketika sudah dari rumah ruhiyah kita itu sudah tidak stabil, labil, maka juga akan berpengaruh. Saya harapkan guru di sini itu ketika masuk tidak menanyakan sampai apa Pak. Nah, pembahasan kita berarti dari rumah sudah tidak ada perencanaan. Siapa tidak ada nih? Sesuai dengan RPP semua? Sesuai. Yakin sesuai. Ditanya oleh piketnya, nanti pelajaran apa? Saya coba kok siswa sih. Kelanjutan dari pekan yang kemarin. Ini menjadi penting ya teman-teman. Jangan persoalan yang di rumah juga dibawa di kelas. Mari perang dunia ketiga istri ini dibawa ke kacau. Ruhiyahnya tidak stabil. Yang selanjutnya hadiratullah. Kekuatan yang harus kita miliki adalah al-qawiyyu al-fikriyah. Kekuatan intelektual kita. Kita harus selalu mengakui banyak sekali persoalan-persoalan, fenomena-fenomena baru yang harus kita ketahui. Asupannya adalah senantiasa mempergunakan akal pikiran kita itu minimal dengan membaca, minimal dengan tadabbur, baik tadabbur Al-Quran maupun tadabbur alam. Karena ada ayatul qauliyah, ada ayatul qauliyah. Ini menjadi kewajiban bagi kita. Jangan sampai dengan kena sindiran. Apabila ada orang kanibal, biasanya otak kambing itu enak dimasak apa? Biasanya dipelas. Kalau dibandingkan otak orang Jepang itu sudah sopo karena terlalu sering digunakan untuk berpikir. Dan otaknya orang Indonesia masih manis karena jarang dipakai untuk berpikir. Ini minyak orang Jepang. Sudah sejauh mana potensi yang berupa akal? Inna sam'a wal basara wal fuada. Kadang-kadang kita diminta untuk menganalisa, aduh malas, aduh nanti dulu. Ternyata potensi yang Allah berikan itu luar biasa dan belum kita maksimalkan. Apalagi sekarang IKM implementasi kurikulum merdeka, ada P5. Seluruh guru mapel ataupun guru PAI, PJOK memiliki proyek yang membutuhkan analisa, yang membutuhkan ide dan menjadikan kita sebagai inisiator. Kalau akal pikiran kita tidak pernah mendapatkan asupan, maka tidak akan berkembang. Ibu kepala sekolah, ada berapa banyak guru yang sering konsultasi dengan jenengan? Bu, saya memiliki program seperti ini. Kira-kira hampir 100%, Bu? 20% mayoritas wakaf, Pak. Oh, ya. Insya Allah wakaf itu dari guru. Hierarkinya mungkin seperti itu.
Dikonsultasikan. Karena pikiran orang satu dengan orang dua, orang tiga itu tidak sama. Saling melengkapi. Dan ini menjadi keharusan bagi kita. Sekolah ini besar karena kita. Dan alhamdulillah boleh jadi sekolah ini untuk karena kita juga. Sekolah ini sejahtera juga akan berefek kepada sivitas akademika yang ada di sini. Maka Anda memiliki kewajiban untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik dengan memaksimalkan potensi yang ada ini. Kenapa? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai si fulan, kamu sudah diberikan akal pikir, berapa banyak kau gunakan? Tapi berapa banyak yang kau sia-siakan? Yang selanjutnya adalah bahwa al-qawiyyu al-iqtisadiyah, yaitu kekuatan Ekonomi. penting. Kesejahteraan guru juga akan memiliki korelasi positif dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Diusahakan dari sisi kesejahteraan guru di sini sudah UMR. Malu-malu, aminnya satu orang, yang lain mau ngamini takut salah dalam hati. Alhamdulillah tidak bisa dipungkiri. Meskipun Bill Gates mengatakan seseorang dilahirkan dalam kondisi miskin itu sudah tentuan dari Allah. Tapi bukan kesalahan dia. Tapi jika dia mati dalam kondisi miskin, itu adalah kesalahan dia. Ada yang gajinya sama, tapi manajemennya kurang bagus, bagaimana? Rusak. Sekarang itu anak-anak kita sudah dididik untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa konsumtif. Tawaran-tawaran membuka Google itu sudah banyak promo-promo iklan sudah. Jika mereka tidak ada filter, rusak. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak paham betul tentang manajemen perekonomian keluarga. Alhamdulillah, kalau kita memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Tapi yang berat itu adalah memenuhi gaya hidup. Contohnya apa? Ketika kita mau membeli HP baru, banyak tawaran, tapi apa yang ditanyakan? Budget jalan berapa? Seharusnya pembeli mengatakan saya kebutuhannya ini, jadi speknya juga seperti ini. Kalau sudah memenuhi gaya hidup, tidak akan pernah habis ya teman-teman. Saya belum mencoba itu. Kok ada HP yang layarnya bisa model gitu ya? Bisa mengembang. Gaya hidup
Kalau nuruti gaya hidup bagaimana? Tidak akan pernah habis. Produsen mobil itu sudah membaca 5-10 tahun bagaimana desain yang disukai oleh orang-orang Indonesia. HP juga demikian. Kalau kita terus mengupdate dan terus mengupgrade, tidak akan pernah selesai. Mari kita sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak kita juga demikian. Kita latih mereka agar memahami, meskipun secara nominal kita tidak menyebutkan. Yang penting kebutuhan mereka yang primer tercukupi. Hari rumah Allah sekarang ini banyak sekali orang-orang yang secara ekonomi masih di bawah kita. Maka kita perlu banyak-banyak untuk bersyukur. Kalau melihat ibadah itu lihatnya di atas, dan ketika melihat dunia di bawah. Sesuatu yang positif. Teman saya itu setiap ada aplikasi baru kok cepat nyantol ya. Kenapa saya tidak? Kenapa sama-sama nggak bisa rapat betul? Tapi kita kemampuannya tidak sama, kompetensi yang kita miliki. Pemaksimalan kompetensi yang kita miliki juga tidak sama. Mari ada Allah. Yang punya mobil melihatnya, punya sepeda, yang punya sepeda motor melihatnya masih pakai sepeda goes. Yang goes bersyukur karena masih bisa goes daripada tetangganya jalan. Yang jalan kaki masih bersyukur karena masih bisa jalan kaki. Ada tetangga yang tidak bisa, yang tidak bisa jalan masih bisa bersyukur. Sampai ini. Karena apa? Bersyukur itu lama sedikit sekali orang yang kali bersyukur itu. Kita hadir di sini bisa duduk itu luar biasa. Ada yang baru 10 menit itu sudah harus luar biasa. Pengajian baru dimulai dengan Al-Fatihah sudah cekot-cekot, encok kumat, kelingingan, ngantuk, kesirep, cari senderan. Jika banyak komentar ini menunjukkan bahwa saya pertemuan selanjutnya tidak akan diundang lagi ya. Al-Iqtisadiyah. Hadirin orang mukmin itu harus kaya karena orang kaya itu akan memberikan efek positif, memberikan manfaat lebih benefit kepada orang lain. Waktu parang diminta tetangganya satu untuk campur ucap berdoa. Kalau orang kaya bagaimana? Nyuwun pinter. Alhamdulillah saya ada rawon diberikan juga. Nah, baru bisa tekor di sini, Pak. Menjadi orang kaya itu memberikan manfaat lebih. Kepada yang lain pinjam, ada anaknya pinjam ke Ustaz Hato, kembalikan pokoknya saja.
Karena apabila tidak bisa mengembalikan, itu menjadi sedekah. Setiap hari tidak bisa bayar sedekah. Siapa sahabat Rasul yang kepingin miskin? Siapa? Ya, Abdurrahman bin Auf. Kepingin miskin. Jangan sama. Seorang ingin kepingin miskin. Karena pada tataran ekonomi sudah pada kuadran 4. Rasulullah juga sama, kuadran 4 sebagai investor. Harta bekerja untuk dirinya, bukan dirinya yang bekerja untuk mencari harta. Rasulullah berdakwah. Dari mana kekuatan ekonominya? Dia sebagai investor. Kita juga sama. Kita harapkan harta kita itu bekerja untuk kita hanya mengeluh rumah. Kepingin miskin membeli kurma busuk, pasti nggak laku kan? Ternyata di suatu dusun, di suatu tempat terjadi penyakit, obatnya adalah kurma busuk. Nggak jadi miskin, diborong laku lebih mahal. Kalau sudah Allah mengurangi itu rezeki orangnya, dan jalan rezeki orang lain itu tidak bisa kita. Masing-masing itu sudah ditakar. Setelah itu jangan tidak akan mungkin tertukar. Kalau sering-sering mikiri plus minus, maka akan tekor. Takar, tukar. Siapa menjadi orang kaya? Sebelah sana saya doakan mudah-mudahan segera kaya. Di sini tidak ada yang mau ternyata. Datang ke rumah ibu bapak kita yang menjadi pintu masuk surga kita. Habis ini adalah Ramadan akan tiba. Berapa hari lagi? Insya Allah 150 hari. Seluruh kebutuhan orang tua selama bulan Ramadan saya yang nanggung. Kurma di awal dicukupi, kebutuhan untuk sebulan dicukupi. Orang tua sudah tidak usah. Kalau kita mampu, sebulan kemudian Idul Kurban, Pak, ojo mikir saya yang menanggung bagian kurban saja. Ya Allah, Allah akan menjamin rezeki kita. Doa mereka itu tidak akan pernah berhenti. Apalagi dikatakan, Mas, air susu ibu Anda itu bayaran setiap bulan meskipun itu tidak bisa membalasnya. Beri sebagian kecil dari hasil penghasilan Anda agar orang tua merasakan keringat Anda. Yang menyerahkan adalah istrinya kepada perutnya. Harmonis, Pak. Karena kita dari sisi al-qawiyyu al-iqtisadiyah kuat. Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk menjadi orang kaya. Yang terakhir karena waktunya tinggal 11 menit, waktu Indonesia bagian Roh Jambi adalah al-qawiyyu al-istimaiyah. Kekuatan dalam kehidupan sosial. Kita di masyarakat itu menjadi orang-orang yang diharapkan kehadirannya. Seperti kita di kelas.
Anak-anak, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan materi pelajaran karena ada rapat. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Ini guru PKN datang karena gurunya ada kepentingan. Alhamdulillah. Kita berarti menjadi guru yang tidak diharapkan kehadirannya di kelas. Atau mungkin ya Allah Pak, eman-eman itu berarti siswanya sedang bersandiwara. Insya Allah di sini tidak. Jenengan adalah guru yang diharapkan di kelas. Bahasa kerennya itu nggak ada lu, nggak rame. Kenapa? Public speakingnya, kemampuannya, kompetensinya, guru itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelayanan pembelajaran kepada siswa itu memuaskan. Alhamdulillah, suatu ketika Hasan Basri ini memiliki tetangga yang ingin menjual rumah. Rumahnya biasa-biasa saja, tapi harganya tinggi di atas rata-rata. Wahai bulan, kok mahal rumah kamu itu? Kok hampir sama dengan rumah yang kualitasnya jauh lebih baik? Saya jual rumah ini bersama dengan tetangga saya. Saya memiliki tetangga yang baik, yang tidak pernah mengganggu tetangganya. Dia betul-betul orang Islam. Orang Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan lisannya, tangannya, pikirannya, kakinya. Memiliki tetangga yang baik itu mahal. Sudahkah kita berdakwah bilhal di rumah kita masing-masing? Sudahkah kita memberikan manfaat lebih karena kita memiliki prinsip khairun nas manfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Orang datang ke kita sama seperti sahabat Rasulullah, datang ke sahabat yang lain meminta nasihat, kita bisa memberi nasihat. Kita menjadi problem solver. Sehingga sekarang ini IKN itu adalah project based. Ada project, ada persoalan yang harus diselesaikan oleh siswa kita. Mereka diajak berpikir untuk menganalisa sampai menemukan penyelesaian masalah. Kita juga demikian. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang merusak, orang-orang yang tidak hadirnya kita itu menyenangkan orang lain. Jangan hanya gara-gara pengajian kemudian membuat orang lain tidak suka kepada kita. Rahimahullah, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang jelek. Ambil sandal yang baik, tinggalkan sandalnya. Hati-hati bapak-bapak pilihannya. Sehingga di masjid ketika kita tidak hadir, orang merasa senang karena sandalnya selamat. Alhamdulillah, al-qawiyyu al-istimaiyah. Bagaimana kita menjadi orang penting di masyarakat kita. Orang lain merasa nyaman seperti tetangganya Hasan Basri. Tinggal 6 menit. Ini Alhamdulillah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Di tengah-tengah kekuatan yang akan kita harapkan dan ingin kita miliki, maka kita juga harus menjaga imunitas kita. Jika kuat, maka kita harus memiliki imunitas.
maka ruhiyah kita perlu ada imunitas. Ekonomi kita juga harus imun. Semuanya harus memiliki imunitas, harus kebal. Serangan kondisi ekonomi bagaimanapun, al-iqtisadiyah kita, perekonomian kita kuat. Sulitnya perekonomian bagaimanapun, al-qawiyyu ar-ruhiyah, ruhiyah kita kuat. Yang punya hutang mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Saya pernah sampai besok deadline harus bayar. Nominal 20 juta dari mana? Istri saya mengatakan, perbanyak sujud, minta pada Allah untuk dibayarkan hutangnya. Mudah-mudahan Allah tidak menjawab, aku gak melok hutang kok kon bayar. Sesungguhnya Allah itu maha. Apa yang terjadi? Malam harinya datang orang yang akan sewa rumah saya di rumah. Biasanya itu setahun. Pak, nggak boleh Pak, barangkali bisa langsung sewa 2 tahun. Iya sudah, nggak apa-apa. Alhamdulillah lunas. Allah memberikan jalan rezeki kemudahan kita. Bin haitsulah. Yang penting kita memperbanyak sujud kepada Allah. Permasalahan apapun kita pasrahkan, kita sandarkan kepada Allah. Karena kita lupa kepada Allah. Tapi kebanyakan apabila kita mengalami kesulitan kita ingat, tapi ketika mendapatkan nikmat tidak. Dan orang mukmin itu adalah jika ditimpa musibah dia sabar, dan jika diberikan nikmat dia bersyukur. Dua-duanya baik bagi kita. Itu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi diri kita, dan semoga kita menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, siswa kita juga menjadi siswa yang lebih. Kemudian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berdoa, assalamualaikum